Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan banyak sekali nih berita-berita yang perlu kita bacain pada Anda. Dan tetap seperti biasa, kami selalu setia menemani Anda. Saya Hefs bin Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua dalam keadaan berakal sehat dan tetap bahagia. Yes, oke, itu paling penting saya kira. Soal Rempang saya kira masih akan jadi peristiwa yang kita soroti terus ya Mbak. Dan ini sampai, saya kira deadline setidaknya sampai tanggal 28 September. Dan sangat mungkin terjadi kalau kemudian pemerintah memaksakan 28 September itu dikosongkan, mungkin akan banyak peristiwa lanjutan dari situ ya. Jadi kita tetap akan terus membahas soal Rempang, jangan bosen ya soal itu. Apalagi Mbak yang kita bisa bahas Mbak? Di soal Rempang juga ya Mas Hersu, itu sudah ada makin banyak saja begitu ya kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke lokasi untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan hukum, juga memberikan bantuan sembako begitu kepada masyarakat setempat. Kalau dari partai antara lain saya lihat itu ada Pak Amin ya, Pak Amin Rais gitu dari Partai Umat, dan juga bersama menantunya yang menjadi Ketua Umum Partai Umat dan segenap jajaran dari Partai Umat membuat posko di situ dan juga membagikan sembako dan bantuan hukum rupanya. Dan selain itu juga misalnya dari Kalimantan gitu ada Panglima Pajaji, ini cukup populer gitu kalau di media sosial. Jadi kalau suku Dayak ini kan banyak sekali ya panglimanya begitu, tergantung dari daerah apa dan sebagainya. Jadi ini salah satu panglimanya sudah tiba juga di lokasi dan disambut oleh masyarakat Melayu di sana, tinggal di rumah penduduk setempat begitu. Ini dalam rangka juga untuk memberikan bantuan dukungan moral begitu kepada masyarakat setempat. Begitu juga apalagi kalau dari suku-suku Melayu yang lain yang berasal dari pulau-pulau lain maupun dari Sumatera sendiri begitu Mas Hirsu. Jadi ini makin ramai lah di sana. Jadi kalau sebelumnya dikatakan bahwa ini kalau yang demo Kak banyak yang dari daerah lain gitu ya, bukan dari dari warga lokal, dari warga Rempang, Galang dan sekitarnya. Ya itu karena adanya kalau kita lihat sih ini sebagai bagian dari rasa Solidaritas lah ya, NKRI. ini, Ya aksi solidaritas. solidaritas, dan sebetulnya inilah yang namanya saya NKRI, kami NKRI ya seperti ini sebetulnya. Pendidikan itu akhirnya berbuah begitu kan. Ketika ada satu yang kelompok masyarakat yang disakiti, semuanya ikut terasa sakit dan semuanya ikut melakukan pembelaan. Yes, oke. Itu Rempang dong dua-duanya. Tapi yang lain apa? Yang selain itu soal Rempang. Yang lain ini masih soal Rempang juga nih Mas Hersu, Oh, yaitu Rempang lagi. Nanti Rempang, bukan Rempang nanti kita gabung nanti dalam topik satu lagi. iya Maksud iya saya topik betul. yang lain. Ini Saya kira kalau kalau maaf, ini soal Rempang lagi nih Mas Yesu. Ini yaitu bahwa ada data yang waktu kemarin itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu mengatakan bahwa Sinji Glass Limited yang akan masuk ke dalam melakukan investasi di Pulau Rempang sebesar 11,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 175 triliun itu adalah sebuah perusahaan kaca terbesar dunia begitu. Tapi ternyata media mengungkap gitu hasil ini termasuk dalam investigasi media atau kurasi begitu ya. Banyak sekali yang menyebutkan ternyata bukan Xinyi yang menjadi nomor satu, bahkan masuk ke dalam 10 besar pun tidak begitu. dua atau nomor satu waktu kemarin disebutnya nomor dua terbesar di dunia kalau seingat saya sebelumnya disebutnya. Yang akan menjadi nomor dua terbesar adalah pabrik yang akan dibangun di Rempang. Oh iya ya. Oh Shinji-nya maksudnya ya. Xinyi-nya. Terbesar di dunia. Oh ya, oke oke. Ya ya. Begitu. Iya, Hmm. jadi ini baru terungkap. Nah, orang kemudian mempertanyakan kok Menteri Bahlil bisa mengklaim seperti itu ya? Apakah over lebay begitu kan? Apakah dia tidak mendapatkan data yang sebenarnya, ataukah memang ini ada maksud tertentu dari itu begitu? Karena nanti kita akan sajikan datanya begitu. Ini yang salah satu media yang menulis juga dari This Way begitu, ini media yang digawangi oleh Pak Dahlan Iskan juga ya. Dia juga menulis tentang rincian tersebut. Begitu juga ada dari pemerhati politik yang lain, misalnya seperti Mardigu Wowi, itu dia juga membuat data-data tentang siapakah sebenarnya pemain kaca terbesar di dunia, dan itu Zini Glass itu sama sekali tidak masuk di situ, Mas Ersu. Ya jadi ini siapa yang ngibul dong gitu ya? Siapa yang bohong dong gitu ya? Kalau gitu ya. Iya, betul. Kalau seandainya memang data yang disajikan tersebut
benar begitu yang sekarang dirilis oleh banyak media itu kemudian kita mempertanyakan untuk apa ya Menteri Bahlil itu harus meninggikannya terlalu lagi sampai nomor satu. Mungkin kalau seandainya dia mengatakan ya ini masuk ke dalam 10 besar, orang masih maklum 10 besar versi siapa. Bisa jadi 10 besar versi Asia gitu di antara Asia atau 10 besar tidak perlu mengatakan dengan dunia itu saja orang sudah terpana begitu ya. Tapi ini dia mengatakan yang 10 besar dan kemudian pangsa pasar untuk kacanya itu yang dijual di seluruh dunia itu mencapai sekitar 25%. Ya, oke. Iya. Di luar soal itu saya kira kontroversi soal APBN yang akan dijaminkan sebagai jaminan utang untuk kereta api cepat Cina itu juga jadi kontroversi ya karena staf khususnya dari dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kan menertawakan orang-orang yang mengkritik itu dianggap kata dia kurang piknik karena sebenarnya sudah biasa kok APBN ini dijaminkan untuk itu kan gitu itu dan tapi justru menjadi blunder karena loh kalau kayak gitu dia malah buka rahasianya Kementerian Keuangan dong atau rahasia negara dong selama ini dengan mudahnya menjaminkan APBN untuk nambah utang gitu ya Mbak ya. Itu menarik juga kita bahas. Terus di luar itu saya kira follow up dari soal heboh kemarin isu Pak Prabowo mencekik Wakil Menteri Pertanian ya Harfiq Hasnul Kolbi gitu. Ini kan masih terus berlanjut selain dilaporkan ke Barreskrim kelihatannya yang penasaran banget itu adalah Prabowo Mania 08 gitu yang berencana akan bertemu dengan Pak Harfiq Hasnul Kolbi gitu ya untuk mengklarifikasi karena sejauh ini kan yang memberikan jawaban baru dari juru bicara Kementerian Pertanian bukan langsung dari Pak Hasnul gitu kan supaya mantap ini karena Pak Prabowo sudah ngaku juga tidak pernah nyekek ketemu Pak Hasnul juga nggak pernah ketemu Pak Jokowi juga mengaku tidak mendengar soal itu memastikan tidak ada tapi Pak Hasnul kan belum bicara jadi rencananya mau ketemu gitu ini kayaknya serius banget untuk memperbaiki citra dari Pak Prabowo gitu karena ini kalau itu betul memang itu adalah negatif black campaign saya kira begitu karena tidak ada faktanya ya ini gila-gilaan dan ini tapi semakin menunjukkan perang antara buzzernya Ganjar dengan pendukungnya Pak Prabowo begitu ya apalagi ini kan nanti kasusnya juga makin ramai loh ini soal perbuzzeran ini kalau kemudian nanti kan ini Kaisang kan dikabarkan akan segera masuk ke PSI dan kita tunggu PSI itu bergabung dengan siapa dengan Pak Prabowo atau dengan Ganjar Pranowo gitu. Tapi semua kalau PSI ini tergantung Pak Jokowi lah ya, apakah Pak Jokowi ke Ganjar ya PSI ke Ganjar, kalau Pak Jokowi ke Prabowo ya PSI ke Prabowo, kalau Pak Jokowi ke Anies Baswedan juga pasti PSI akan ke Anies Baswedan walaupun itu nggak mungkin gitu ya. Kalau ada itu bohong gitu ya. Saya kira banyak sekali Mbak itu yang mesti kita bahas. Oke silakan Mbak Agi. Iya iya. Jadi yang pertama ini sekalian nyambung saja dengan Mas Iya Hersu tadi. ya lanjut aja kalau Rempang tadi kan udah panjang tuh ceritanya. Dilanjutkan saja lagi. Jadi yang ini yang barusan terakhir saja ya biar tuntas. Jadi untuk Emmanuel Ebenezer ini Prabowo Mania 08 ini rencananya tidak hanya akan kemarin kan sudah ya relawan Indonesia Bersatu tuh Mas Hersu yang melaporkan ke Oh ini Barreskrim. soal ini ya soal Pak Prabowo ya. Oke ya. Iya, iya, soal Pak Prabowo. Jadi Emmanuel ini kabarnya juga kan hari ini, saya tidak tahu akan jadi hari ini atau besok begitu ya. Kabarnya akan lebih dulu begitu melaporkan Alifur Rahman, pemilik kanal Seward, yang itu yang pertama kali dia menggaungkan soal Pak Prabowo memukul, menampar atau mencekik itu tadi, dan juga Rudy S. Kamri, walaupun sudah di take down begitu kan unggahannya, tapi tetap akan dilaporkan kabarnya demikian. Dan kalau untuk Alifur Rahman ini Mas Hersu dia malah membuat unggahan lagi begitu. Jadi dia memang tidak menyerah begitu dan dia begitu yakinnya dengan tuduhan bahwa Pak Prabowo melakukan pencekikan tersebut dan dia menolak untuk men-take down videonya begitu. Jadi kalau seandainya dilaporkan pun silahkan, tidak masalah bagi dia begitu. Nah, sementara kalau untuk Pak Wamen sendiri kabarnya baru besok ya, baru akan melakukan klarifikasi. Emmanuel bertemu langsung dengan Pak Wamen Wakil Menteri Pertanian tersebut dan kabarnya itu sudah mendapatkan waktu begitu. Karena kemarin ditelepon langsung ke Pak Wamennya dan diberi waktu untuk esok yaitu hari Jumat ini akan bertemu relawan dari Prabowo dengan Pak Wamen sendiri untuk mengklarifikasi hal tersebut. Nah, saya rasa itulah yang akan dijadikan materi gugatan juga atau tuntutan kepada Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto karena kabarnya
Emmanuel ini juga mengatakan mungkin hari Senin atau Selasa pekan depan itu akan melaporkan Hasto juga yang dirasa itu ikut membenarkan narasi apa yang dikatakan oleh si Alifur Rahman begitu, karena Hasto kan mengatakan ya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah itulah perkataan Hasto itulah yang kemudian dikatakan sebagai pembenaran gitu. Nah jadi ini banyak nih yang mau dilaporkan, bahkan Ya, secara struktural PDIP sendiri juga akan dilaporkan. jadi bukan hanya menyatakan bahwa tidak asap, tidak ada asap, tidak ada api, tapi dia menyatakan dia namanya karakter orang itu kan nggak bisa berubah. Dan gitu itu mungkin dianggap itu mengacu pada oh Pak Pak citranya Pak Prabowo. kan selama ini orangnya temperamental begitu ya gitu. Monster lah menakutkan gitu. Mungkin itu ya yang dimaksud. Mhm. Memang tapi kalau kita simak Pak Hasto tidak menyebut langsung membenarkan atau menyebut nama Prabowo, tapi ya konteksnya itu ketika ditanya oleh wartawan gitu yang menyatakan tidak ada asap, tidak ada api gitu itu. Jadi kata dia ya Ya, dia ya, memang itu si ya Hasto sebenarnya hampir sama dengan Alifur Rahman, berlindung dengan mengatakan bahwa tidak menyebut nama begitu kan. Jadi Alifur Rahman ini kan sampai sekarang masih kukuh gitu Mas Hersu dengan narasinya bahwa dia tidak mungkin disalahkan karena dia tidak menyebut nama. Tapi kan clue-nya tidak harus selalu menyebut nama karena ada clue dan kemudian di setiap orang itu kan melekat berbagai tanda-tanda begitu. Jadi kalau misalnya kita disebutkan sebagai sudah dikatakan sama orang itu sebagai host of the record yang perempuan, ya sudah pastilah nggak mungkin itu Mas Herslu, itu adalah saya. Begitu juga kalau host of the record FNN laki-laki, pasti Mas Herslu. Begitu boleh juga kalau ketika disebut yang laki-laki ke perempuan-perempuanan misalnya gitu kan bingung orang. tidak ada. Iya, jadi berlindung di narasi bahwa saya kan cuma menyebutkan capres, tapi capres sebagai menteri, ya cuma ada satu kalau capres sebagai menteri, yaitu Pak Prabowo, tidak ada yang lain lagi begitu. Jadi ini masih akan rame dan begitu juga buzzernya ini juga makin rame dan rupanya ya itu tadi seperti Mas Irsu bilang juga buzzer begitu yang juga sekarang masuk ke PSI yaitu Ade Armando yang juga caleg PSI ini makin akrab juga dengan temannya Permadi Arya atau Abu Janda yang sekarang sudah menjadi bagian dari buzzer dari Pak Prabowo begitu bisa dikatakan demikian karena kan dia sekarang sudah tercatatnya dia mendukung Pak Prabowo. Ini teman-teman yang dulu satu konco begitu ya Mas Irsu, satu lingkaran, satu circle di Cokro TV ini memang sudah terbelah dan sekarang saling menyerang Jadi sangat apa dahsyat. istilahnya kalau nyebutnya satu kolam bergolak gitu ya, sore istilahnya. Iya, Ya, jadi kolamnya ini nyiprat sana, nyiprat sini, dan tidak kembali lagi hasil cipratannya itu, dan kemudian malah saling mengejek, saling saling menyerang begitu, dan ini serangannya secara terbuka, yes. gitu. Oke, jadi Rempang sama ini udah kita kita bahas ya. Jadi ya, apa yang kita ngomongin sekolah ini, Mbak? Kemana dulu kita ke soal kereta api yang diagunkan itu ya, APBN. Ini Ya, menarik sekali loh, karena kan kita kemarin kritisi juga. Kita termasuk yang mengkritisi soal APBN yang diagunkan untuk jaminan dari utang ke Cina ini. Dan kan mhm, kita kemarin persoalkan bagaimana apa nggak tambah parah itu beban APBN itu karena APBN kita sendiri kan mhm, sekarang itu kalau dari sisi penerimaan setelah saya baca kan ternyata mhm, penerimaan ya kan yang disebut APBN duit kita itu yang penerimaan. Kalau total APBN seluruhnya yang 3.000 sekian itu termasuk ada mhm, unsur utang di situ kan gitu ya. betul. Penerimaan Mhm, kita itu dari pajak dan non pajak itu hanya ternyata 2.463 mhm, triliun. Itu 2023. Nah, kalau nanti asumsinya pada tahun 2024 itu utang pokoknya 600 cicilan utang pokok 600 triliun, kemudian bunganya 500 triliun, sudah 1.100 triliun sendiri itu untuk bayar utangnya begitu ya. Jadi artinya tinggal 1.500-an gitu. Nah, kita mesti utang baru lagi dan utangnya mesti lebih gede lagi. Itu kan babak belur gitu. Tapi kalau kata Pak Prastowo, orang seperti kita ini, termasuk kritikus yang lain itu, ya orang yang kurang piknik soal itu Mbak, karena sebenarnya ini juga bukan hanya baru menjaminkan APBN itu. Kita malah jadi kaget dong ya Mbak kalau kayak gitu Mbak ya. Iya, ini banyak sekali dikeroyok ya. Kalau saya lihat ini unggahan dari Justinus Prastowo ini sebagai staf ahli Kementerian Keuangan gitu kan, dan staf ahli Menkyu begitu, dan juga dia sebagai jubir begitu dari Kementerian Keuangan. Jadi dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia menyanggah lah ya Mas Hersu, karena kan memang banyak sekali ini orang yang mengatakan bahwa penjaminan dari APBN itu akan kita berarti sudah masuk ke dalam uh,
jebakan utang Cina begitu. Yang selama ini memang itulah yang diharapkan oleh Cina begitu kan. Jadi sebagai pinjaman itu sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kita tuh kan eh, mendapatkan pinjaman bukan dari pemerintah Cina, bukan uang dari pemerintah Cina begitu. Dan ini sebagai awal kan B2B, walaupun sekarang sudah masuk keterlibatan dari pemerintah juga. Tapi tetap yang dipinjam dari Indonesia itu adalah devisa yang terkumpul di Bank Sentral Cina begitu. Dan devisa ini adalah milik dari pengusaha-pengusaha Cina atau eksportir Cina yang dikumpulkan di situ, yang tentunya kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia. Salah satunya ya ini yang untuk pembangunan kereta cepat ini. Dan tentunya si Bank Sentral Cina ini juga memberikan bunga interest kepada para pengusaha yang sejatinya mereka lah yang memiliki devisa tersebut. Karena kalau di Cina itu para eksportir devisanya dalam bentuk dolar Amerika itu ditahan di Bank Sentral Cina. Dan kemudian yang diberikan kepada pengusaha itu hanya kalau seandainya mereka harus membayar utang ataukah mereka harus membayar berbagai barang-barang impor yang sebagai bahan baku untuk produksi mereka, dan itu diberikan dalam bentuk yuan. Jadi pemerintah Cina itu mencetak yuan, mata uang yuan, dan tidak memberikan dalam bentuk dolar kepada pengusahanya. Bentuk dolar itu tetap mereka tahan dan mereka sebarkan dalam bentuk utang ke berbagai negara antara lain Indonesia tersebut begitu. Jadi ini kan masuk ke dalam dan kereta cepat kita memang masuk ke dalam obor ya, One Belt One Road yang sekarang namanya adalah BRI Belt Road Initiative Initiative. Road. Iya, betul. Jadi ini adalah masuk ke dalam jalur sutra modernnya Cina lah begitu. Jadi ya sekarang yang terjadi seperti itu, tapi ini pembelaan dari Prastowo, nah, Justinus Prastowo ini, dia antara lain mengatakan begini, wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung dipersoalkan, kurang piknik kata dia begitu. Jadi kita yang mempersoalkan itu kita kurang piknik Mas Hersu. Ya, ya, ya. Dia katakan, ini bukan yang pertama. Pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur, seperti proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik batubara PT PLN 10.000 megawatt, tahap 1 dan 2, proyek jalan tol Trans Sumatera, proyek LRT Jabodetabek, proyek geoterma atau PLTP Dieng 2 dan Patuha, proyek penguatan jaringan kelistrikan, dan lain-lain. Kalau saya lihat ini termasuk di dalamnya ini proyek PSN ya. Terus dia mengatakan, lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok seolah APBN digadaikan ke Cina. Wah, ini luar biasa. Mungkin dia tidak membaca ya, atau dia menihilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain ketika mereka sedang dalam kesulitan. Karena seperti misalnya Mas Ersu, kita kena pandemi seluruh dunia, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita prediksi kan. Itu terjadi begitu saja. Dan akibatnya di tengah pandemi kemarin berapa negara yang tidak bisa membayar utang kepada Cina sehingga proyeknya diambil alih oleh Cina. Gitu. Kalau seandainya terjadi pandemi lagi dengan begitu banyaknya proyek kita yang dijaminkan dengan APBN, bukan tidak mungkin itu akan terjadi begitu. Kalau seandainya secara akumulatif terus terus bertambah proyek yang dijaminkan dengan jaminan APBN gitu kepada Cina, yang artinya ini dapat mengganggu APBN kita di masa depan. Dan juga kalau seandainya pemerintahan ini berganti, artinya ini pemerintahan yang akan datang yang akan menanggung semua kebijakan dari pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang. Ya jelas di sini kemudian banyak sekali ada penjelasan di situ, kita bisa lihat di cuitan dari akun X atau Twitter dari Justinus Prastowo ini, tapi banyak sekali juga yang kemudian berkomentar Mas Hersu. Jadi mereka mengatakan misalnya seperti ini. Kalau cash flow PT KAI dinilai cukup, maka nggak akan mungkin kreditor akan meminta negara ikut menjamin. Jangan dibelokkan dengan seakan hanya untuk menambah kredibilitas atau kepercayaan kreditor atau investor. Kalau ada penjaminan berarti kreditor atau investor tidak percaya, gitu. Ya kita setuju, itulah yang berkembang. Makanya dan banyak lagi komentar-komentar yang lain, gitu ya. Jika yang diperhitungkan seluruh cash flow KAI, berarti seluruh penumpang kereta se-Indonesia yang menanggung jika cash flow kereta cepat minus, pantas tiket KAI sekarang mahal gitu. Jadi banyak sekali Mas Ersu, dan kemudian ada juga mengingatkan, jadi ini presiden kita salah ngomong.
dan kemudian menautkan berita yang pernah dibuat oleh Kompas.com, judulnya mengingat janji Jokowi saat pilih Cina, kereta cepat tak pakai APBN. Ya, memang semua yang sekarang terjadi kan sangat berbeda dengan janji Pak Jokowi. Jadi artinya janji itu semuanya musnah lah dengan adanya bahwa ada jaminan dari APBN, dan juga bahkan yang dikatakan oleh Pak Luhut, berkali-kali Pak Luhut mengatakan tidak ada APBN, tidak ada APBN sebagai jaminan. Dan ternyata sekarang malah dibuat peraturan Menteri Keuangan yang nomor 89 tahun 2023 ini, yang artinya siap APBN untuk menjadi penjamin dari utang kereta cepat kita, yang bunganya setahu kita memang akhirnya tadinya kan 4% begitu ya. Pak Luhut inginnya itu menjadi 2% seperti skema yang semula, tapi ternyata dari pihak Cina maunya itu 3,4%. Nah, yang terakhir bunga itu tidak dibuka, Mas Hersu. Berapa akhirnya? Karena menurut Pak Luhut itu ya bisa dibicarakan lagi, dan itu sudah turun begitu ya. Tapi turunnya berapa? Apakah tetap 3,4, atau kalau seandainya cuma 3,2, 3,3, ya itu hampir sama juga begitu. Itu termasuk tinggi bunga-bunga seperti itu, apalagi dengan kondisi seperti sekarang di mana target penumpang itu sudah jauh diturunkan dibanding yang semula. Kalau yang semula target penumpang 31.000 per hari penumpang, jumlah penumpangnya itu saja targetnya konsesi 80 tahun. Kalau seandainya sekarang diturunkan menjadi sepertiganya, sekitar 10.000, taruhlah misalnya sampai 15.000, itu berarti bagaimana dengan konsesinya begitu? 3 kali lipat dong asumsinya dong. Ya kan, dari 10.000 kan jadi sepertiganya gitu. Tapi yang jelas ini saya kira ini dari sekarang pun kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh deh, mungkin ini beberapa tahun ke depan kita akan tahu. Apalagi kemudian di tahun pertama aja nanti kita bisa evaluasi berapa sebenarnya jumlah penumpang yang bisa diserap oleh kereta api cepat Cina ini, karena apalagi dengan harga tiket yang lebih mahal, dan kemudian juga tidak mudah juga menjangkaunya, karena mesti sekarang ini ke Halim, kemudian baru pindah lagi sampai Padalarang atau sampai Tegaluar, nanti terus nyambung kereta api lagi, kan ya sama aja sebenarnya kan jadinya begitu. Apa kelebihannya kalau gitu kereta api cepat Cina ini? Belum lagi yang kita khawatirkan dampaknya terhadap cash flow dari PT KAI secara keseluruhan, karena kan ini dibebankan pada pengelolanya, pada PT KAI gitu. Artinya kan selama ini dampaknya benar juga tadi si netizen tadi menyebutkan ini bisa jadi ongkos-ongkos kereta api di daerah lain tuh dinaikkan juga untuk menutupi kerugian yang akan terjadi di PT KAI itu. PT Kereta Api Cepat Cina ini saya kira dampaknya ini cukup serius sih. Ya kita nggak perlu piknik lah untuk paham yang seperti gini-gini yang nggak perlu piknik. Apalagi sekarang kalau pikniknya pakai kereta api cepat kan makin mahal gitu. Iya, kita memahami lah posisi jubir, begitu kan, memahami posisi sebagai komisaris dari PT Pupuk Indonesia, terus kemudian sebagai staf, begitu ya, staf staf khusus, begitu. Jadi ya memang dia harus mengatakan demikian, tapi narasinya seperti kurang piknik apa dan sebagainya, itu mungkin yang membuat netizen juga jengkel, begitu Mas Hersu. Karena justru netizen ini kan kritis sekali. Mereka melihat itu kan langsung melihat data-data apa yang terjadi di dunia begitu. Yes. Dan keterangan terakhir soal adanya 852 tenaga kerja Cina yang harus bekerja di kereta cepat ini kan juga tidak sesuai dengan rencana semula dulu begitu, bahwa selama masa pengerjaan itu akan ada tenaga dari kita begitu, dari PT KAI itu kemudian magang di sana, magang di Cina, dan ketika proyek ini selesai, bayangkan proyek ini kan dari sejak tahun 2015-2016 gitu. Rencananya 2019 sudah selesai, ternyata baru tahun 2023. Artinya demikian panjang itu masa waktunya kalau seandainya memang ada keseriusan dari tenaga kita untuk magang di Cina, sehingga ketika untuk operator begitu ya, itu cukup sedikit saja, seperti halnya yang terjadi di kereta-kereta Jepang begitu Mas Ertu, di MRT begitu di Jakarta apa dan sebagainya, itu tidak seperti ini begitu. Dan kemudian ketika sekarang ada 852 begitu dikatakan, sebelumnya saya melihat datanya itu setahun itu rencananya 1,8 triliun begitu ya, biaya operasional dan perawatan. Belakangan katanya kurang dari 1 triliun. Kurang dari 1 triliun pun begitu kalau seandainya dibagi 365 hari, hari yang ada dalam 1 tahun, itu sekitar 2,5 sampai 2,7 miliar per hari gitu. Apakah itu bisa Operasionalnya itu ya. biaya operasional dan perawatan dari kereta cepat Jakarta Bandung itu begitu? Dari situ aja udah nggak mungkin untung kan dari yang ya, oke.
Mhm. Ya, apalagi yang belum bisa kita bahas? Yang belum kita bahas itu tadi pabrik Xinyi, begitu Xinyi Glass gitu, yang akan berinvestasi di Pulau Rempang itu kan dikabarkan oleh Bahlil sebelumnya bahwa eh, kita harus cepat-cepat menggrab gitu apa namanya, harus cepat-cepat melaksanakan proyek ini begitu Mas Hirsu. Makanya tanggal 28 September ini tidak bisa mundur gitu. Karena kabarnya kalau seandainya kita tidak cepat begitu ya, kalau kita melakukan penundaan gitu, apakah mereka juga mau itu proyek itu ditunda? Itu Ya, kan jadi pertanyaan kita sejauh ini, selama ini, dan itu yang kemudian menjadi secara nasional itu gempar dan heboh itu kan itu Mas Hirsu. Hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini Xinji Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang, karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Karena baru saja menemui kesepakatan, baru saja proyek ini tanggal 28 Agustus masuk ke dalam PSN, proyek strategis nasional, dan kemudian masyarakat yang hendak direlokasi itu belum dibangun rumahnya sama sekali. Bahkan lokasinya juga, kalau seandainya lokasi di situ sudah diukur-ukur, lokasi mereka hendak dipindahkan ini kan berubah-ubah terus. Tadinya ke Pulau Galang, dan kemudian sekarang ada kesepakatan pemerintah akan mempertimbangkan apakah mereka akan tetap di Pulau Rempang, tapi di tempat yang beda dengan tempat penambangan itu dilakukan, begitu. Jadi mereka sama sekali belum jelas rumahnya akan dibangun di mana, bahkan dibangun pun juga belum. Dan mereka nantinya katanya akan ditampung di sebuah rumah susun. Kenapa harus terburu-buru begitu? Investasi yang begitu besar, begitu, yang mengorbankan sekian ribu rakyat, sekian banyak kakak, dan kemudian tanpa ada kejelasan mereka hendak hidup di mana, dengan cara bagaimana, tapi itu sepertinya sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, siapakah ini yang ada di baliknya? Yang di baliknya menurut Bahlil sebelumnya dia mengatakan bahwa yang akan berinvestasi itu adalah sebuah perusahaan kaca besar, nomor 1 terbesar di dunia. Dan ternyata ketika seperti biasa netizen dan juga jurnalis begitu kan membuat kurasi atau riset data, dan ternyata menurut berbagai data yang ada di internet, yang juga ada di website masing-masing dari perusahaan-perusahaan kaca yang ada di dunia, itu bukan Xinji, Mas Hersu, yang terbesar. Jadi menjadi pertanyaan, untuk apa Bahlil kalau seandainya memang betul data semua yang ada di website apa dan sebagainya, pelaku pasar kaca di dunia ini, untuk apa tujuannya Bahlil melakukan kebohongan itu begitu. Ini saya bacakan ya. Ini yang dimuat misalnya di thisway.id. Dia mengutip dari thomasnet.com gitu. Dia mengatakan bahwa ada 10 pabrik kaca terbesar dunia yang di mana di dalamnya tidak ada nama Xinyi. Yang pertama ada Beijing Glass Group, yaitu asal Cina. Itu didirikan tahun 1940. Pada tahun 2021 saja pendapatan tahunannya atau kapitalisasinya itu mencapai 80,44 miliar dolar. 80 miliar dolar lebih, Mas Hirsu, ini besar sekali. Kemudian ada Saint-Gobain asal Prancis, yaitu berdiri tahun 1665. Itu tenaga kerjanya mencapai 180.000. Itu pendapatan tahunannya pada tahun 2021 juga begitu, itu mencapai 47,7 miliar dolar. Yang ketiga ini cukup terkenal, Cornwall Glass asal Inggris, itu berdiri tahun 1978, pendapatan tahunannya itu 36,6 miliar dolar. Ini terus ke bawah begitu ya. Dan namanya tidak ada nama Xinji, karena nomor 4 Sichuan Subo asal Cina, nomor 5 PPG Industries asal Amerika Serikat, kemudian nomor 6 Corning International, itu juga asal Amerika Serikat. Kemudian ada EGC Company asal Jepang, kemudian ada Nippon Sheet Glass Company asal Jepang juga, ada Pilkington asal Inggris, dan kemudian ada Vitro asal Meksiko yang berdiri tahun 1909. Nah, untuk
Xinji sendiri itu baru berdiri tahun 1988. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada berdiri tahun 1600 sekian, tahun 1909 dan sebagainya, 1918, ini masih tergolong baru, pemain baru Mas Hersu, baru 35 tahun. Dan kemudian kalau berdasarkan pendapatannya, ini Xinji sendiri dari laporan pada website resmi dari Xinji mengatakan bahwa pendapatan tahunan mereka pada semester pertama tahun 2023 mencapai 12,6 miliar dolar Hong Kong, tapi ya bukan miliar dolar Amerika, yang kalau dikonversikan menjadi 1,6 miliar dolar Amerika saja. Ini jauh sekali dengan pendapatan tadi yang pertama sekitar 80 miliar dolar. Ini pendapatan tahunannya hanya 1,6 miliar dolar dari Xinji, jelas yang akan berinvestasi di Pulau Rempang. Nah, sementara kalau kita melihat apa yang dikatakan Bahlil, Xinji ini akan melakukan investasi sebesar 11,6 miliar dolar. Coba bandingkan dengan pendapatan tahunannya yang hanya 1,6 miliar dolar. Jauh sekali Mas Hersu, mungkin sekitar berapa? Sepersembilan ya atau berapa begitu ya. Yang jelas jauh sekali lah begitu. Nah, ini siapa lagi selain Xinyi yang akan berinvestasi di situ? Kita akan mempertanyakan itu. Di balik Xinyi ada siapa atau apakah ini memang hanya dilebih-lebihkan saja? Dan kemudian kita ingat Xinyi ini juga sudah melakukan investasi di Gresik, pabrik kaca juga itu sebesar 700 juta dolar Amerika, dan kemudian juga saya lihat kalau tidak salah di Malaysia begitu melakukan investasi juga tapi juga tidak begitu besar. Dan kemudian ada lagi catatan Mas Hersu bahwa Xinji ini pada tahun 2021 berarti ya dia batal untuk melakukan investasi di Kanada setelah sebelumnya selama beberapa tahun dia berusaha di sana begitu ya agar dapat di kota Stratford namanya. Jadi di sana ada penolakan dari penduduk begitu karena mereka memang mengkhawatirkan akibat dari dampak lingkungan yaitu polusi air, polusi udara dan efek dari gas rumah kaca dan sebagainya. Dan kemudian juga ada semacam pertanyaan atau skandal dengan salah satu menteri di Kanada begitu di mana dia memberikan zonasi kepada Xinyi tersebut yang zonasi itu tidak bisa banding begitu. Setelah diberikan maka penduduk tidak bisa banding. Tapi akibat dari penduduk di sana melakukan pergerakan hampir tiap hari protes apa dan sebagainya, akhirnya Xinyi hengkang dari Kanada. Nah, ini salah satu catatan saja sejarah ya mungkin pemerintah atau Bahlil tidak menyangka bahwa catatan-catatan ini bertebaran di internet begitu. Bahkan untuk berita soal tahun 2020-2021 di mana penduduk Kanada itu menentang investasi dari Xinjiang ini juga banyak sekali beritanya kalau kita lihat ada di internet. Oke, bagi jadi banyak sekali hal-hal yang kelihatannya ditutup-tutupi ya ada yang dilebih-lebihkan, ada yang ditutup-tutupi soal Rempang ini dan memang sekali lagi menjadi bahan tanda tanya kita kok proyek begitu cepatnya diproses hanya dalam hitungan bulan itu kemudian menjadi proyek strategis nasional dan kemudian mereka warga harus meninggalkan lokasinya itu. Ada apa sesungguhnya? Ini biasanya dalam situasi seperti sekarang ini ketika banyak sekali para petinggi kita yang berasal dari kalangan pengusaha yang disebut sebagai pengusaha dan sekaligus penguasa itu ya kita nggak terlalu kaget kalau banyak sekali kepentingan yang muncul di balik semua proyek-proyek yang diatasnamakan sebagai proyek strategis nasional gitu ya Mbak Gia. Ya, betul. Seperti kata Prastowo tadi, begitu kan, tiba-tiba baru terbuka bahwa ada proyek-proyek yang kemudian dijamin dengan APBN. Kita sebelumnya tidak tahu, malah justru dia membuka sendiri. Akhirnya kan begitu. Begitu juga dengan Xinji, kita ketika kita ada ini common sense-nya nggak masuk nih. Ada apa nih? Kok begitu masuk dalam hitungan pekan saja penduduk harus udah clear di situ harus dan dipaksakan seperti itu dan kemudian seperti misalnya pasukan TNI dan kemudian Polri dan juga semuanya berkumpul di situ dan seolah-olah malah justru memecah belah karena ketika terjadi pembelaan dari sesama bangsa Melayu itu seolah-olah ini tidak boleh terjadi mereka tidak gitu disebutnya ya. Betul. Oke, baik kita ketemu lagi ya esok ya jangan lupa tetap bersama kami dalam program Off the Record mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam 0%.